Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Ramadhani, NPM 25411159 dari kelas Manajemen 25 CX. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Makna ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Khursyid Ahmad. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Siddiq. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ekonomi Islam. 1. Meningkatkan ekonomi lebih makmur. 2. Menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Ketiga, mewujudkan perekonomian yang stabil. Keempat, mewujudkan perekonomian yang serasi. Yang kelima, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi. Yang keenam, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. 1. Tauhid. 2. Keadilan. 3. Kenabian. 4. Ma'ad atau hasil. 5. Shodiq atau jujur. 6. Amanah atau dipercaya. 7. Fatonah atau cerdas. 8. Tablik atau menyampaikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. 1. Bank Umum Syariah. 2. Pasar Modal Syariah. 3. Asuransi Syariah. 4. BMT atau Baitul Ma'al Wafat Tamil. 5. Lembaga Gadai. Pengertian bank syariah. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip-prinsip syariah. Pasal 1-13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5 prinsip bank syariah. 1. Prinsip bagi hasil atau mudharabah. 2. Prinsip penyertaan modal atau musyarakah. 3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. 4. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. 5. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, ijarah wa iktina. Peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah. Manajer investasi. Bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Investor. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad mudharabah, sewa menyewa atau leasing,
musyawarah atau mudharabah, akad-akatan salam atau istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi, kontrak, atau sewa. Contohnya meliputi letter of credit, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah dana qard, pinjaman kebajikan, atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharar, maisil, dan riba. 1. Unsur gharar terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang yang pertanggungan unsur gharar. Ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. 2. Unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak menerima kembali uang yang telah dibayarkan terkecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan fund manager compliance. Definisi pegadaian syariah. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syarat pegadaian syariah. 1. Rahin, yaitu orang-orang yang menggadaikan. 2. Murtahin, yaitu orang-orang yang menerima gadai. 3. Marhun, atau yaitu barang jaminan. Syaratnya: 1. Mempunyai nilai menurut syariat. 2. Harus ada pada waktu akad. 3. Harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Marhun bih atau dain hutang. 1. Harus jelas rahin dan murtahin. 2. Harus tetap dapat dimanfaatkan. 3. Harus lazim atau mengikat pada waktu akad. Ijab dan qabul pernyataan gadai dari pihak. 1. Keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad trans. 2. Kesesuaian qabul dengan ijab. 3. Masing-masing orang berakad mengetahui maksud lawannya. 4. Persambungan qabul dengan ijab dalam majlis akad. Pengertian mal wal tamwil. Menurut Hosen dan Hasan Ali PKS 2008, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan oleh dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, berintikan keadilan, keselamatan, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah.
Fungsi BMT. Baitul Ma'al. Baitul sama dengan rumah, Ma'al sama dengan harta. Menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil. Bait adalah rumah, at-tamwil adalah pengembangan harta. Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Ma'al didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 280. Konsep dasar pasar modal syariah. Al-Quran dan Sunnah. Syariah hukum dan aturannya berisi perintah dan larangannya diterapkan oleh Al-Quran kepada hambanya. Fikih penafsiran ulama terhadap syariah. Ibadah manusia, Allah dan penciptanya. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah, atau muamalah manusia dengan manusia lainnya. Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Prinsip modal syariah. 1. Pembiayaan atau investasi pada aset kegiatan usaha yang halal, spesifik, bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil. Kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Ketiga, akad yang terjadi pada antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha, emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar, bursa, and self-regulating organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Keempat, investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Kelima, investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran, supply, maupun dari segi peminatan atau demand. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.